Saya Abraham, saya berasal dari Puskesmas Sidoarjo. Sebelumnya saya akan bersalam kepada Bapak dan Ibu. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baiklah, sebelumnya di sini saya akan menyampaikan materi tentang faktor resiko penyakit tidak menular, yaitu tentang pemeriksaan tekanan darah. Maka sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemeriksaan hipertensi itu dan juga manfaatnya. Baiklah, saya akan lakukan. Baiklah, hari ini kita akan baiklah Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang hipertensi. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan tekanan darah. Ya, di sini kita akan bisa tahu apa manfaat dan penyakit yang ditimbulkan. Ya, dan ibu dan bapak tahu nggak tekanan darah yang normal itu? Tidak. Ya, dan tekanan darah yang normal itu ya dari 120 sampai 80 itu dikategorikan. Jadi ibu dan bapak itu kalau tekanan darah yang normal itu 120 per 80. Nah, kalau yang tingginya 140 per 90. Nah, ya. Jadi ibu-ibu bapak kalau tekanan darahnya sudah 140 per 90 itu sudah dikategorikan hipertensi. Jadi ibu-ibu bapak kalau tekanan darahnya di bawah 90 per 60 itu hipotensi atau kurang darah. Jadi itulah tadi ada beberapa penyakit yang bisa ditimbulkan pengaruhnya dengan hipertensi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, dari pertanyaan tadi ini bapak-bapak dan ibu sudah mengerti? Tidak. Boleh bertanya? Oke, boleh silakan. Kan tadi sudah ada teorinya, kapan kita bisa lakukan prakteknya? Ya, itu prakteknya bisa kita lakukan sebentar bisa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dari proses belajar tentang mengenai hipertensi tadi, kalau dari 140 per 90 itu sudah dikategorikan hipertensi. Dan kalau 90 per 60 itu hipotensi atau kurang darah. Dari proses pembelajaran kita tadi, semoga bapak-bapak dan ibu-ibu kader bisa mengerti apa manfaatnya hipertensi, dan itu boleh dipraktekkan nanti di tempat posyandu agar teman lain bisa mengerti. Ya. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Prosedur pengukuran tekanan darah. Sebelum pemeriksaan tekanan darah dilakukan, pastikan terlebih dahulu baterai pada alat telah terpasang. Sebelum melakukan pengukuran tekanan darah, responden sebaiknya menghindari kegiatan aktivitas fisik seperti olahraga, merokok, makan, dan minum sebelum pengukuran minimal 30 menit. Hindari melakukan pengukuran dalam kondisi stres. Pengukuran sebaiknya dilakukan dalam ruangan yang tenang dan dalam kondisi tenang. Pastikan pasien dalam posisi duduk. Kaki tidak menyilang dan kedua telapak kaki datar menyentuh lantai. Letakkan tangan pasien di atas meja sehingga manset yang terpasang sejajar dengan jantung pasien. Sebelum pemeriksaan tekanan darah dilakukan, pemeriksa mencuci tangan menggunakan septic gel. Dan menggunakan handscoon.
Sing-singkan lengan baju pada lengan bagian atas dan meminta untuk tetap duduk tanpa banyak bergerak dan tidak berbicara pada saat pengukuran dilakukan. Apabila responden menggunakan baju lengan panjang, sing-singkan lengan baju ke atas, tetapi pastikan lipatan baju tidak terlalu ketat. Biarkan lengan dalam posisi tidak tegang dengan telapak tangan terbuka ke atas. Pastikan tidak ada lekukan pada pipa manset. Sabar ya, Bu. Jika pengukuran selesai, manset akan mengempis kembali dan hasil pengukuran akan muncul. Alat akan menyimpan hasil pengukuran secara otomatis. Tekan start atau stop untuk mematikan alat. Jika Anda lupa untuk mematikan alat, maka alat akan mati dengan sendirinya dalam waktu 5 menit. Tekan ya. Pengukuran sekarang itu 8,59. Jadi hasilnya ibu rendah, dan yang normal itu 120/80. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Fadila. Saya ini salah satu staf yang bekerja di Puskesmas Sidoan. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya di tempat ini. Apa kabar bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya? Baik. Terima kasih ya telah datang. Di sini saya akan melakukan pelatihan pada kader tentang faktor resiko penyakit tidak menular, yaitu salah satunya adalah tentang pemeriksaan kolesterol. Bapak-bapak dan ibu-ibu tahu tidak tentang pemeriksaan kolesterol itu sendiri? Tidak ya? Pemeriksaan kolesterol itu wajib dilakukan pada anak usia 15 tahun ke atas sampai pada yang lansia. Kenapa sih itu perlu dilakukan? Pertama, untuk mencegah terjadinya faktor resiko kolesterol atau penyakit yang bisa disebabkan oleh kolesterol seperti serangan jantung ataupun stroke. Terutama pada pasien-pasien yang mempunyai riwayat genetik atau keturunan, yang mempunyai gaya pola hidup yang tidak sehat seperti makan makanan yang mengandung banyak kolesterol. Contohnya gorengan, keju, ataupun makanan-makanan bersantan. Untuk pengukuran kadar kolesterol sendiri, kan kita mencari tahu kadar kolesterol normal itu berapa dan yang dikatakan hiperkolesterol atau kolesterol tinggi itu berapa. Normalnya kadar kolesterol itu kurang dari 200. Kalau kita periksa pasien kadar kolesterolnya sudah lebih dari 200, itu disebut dengan kolesterol tinggi atau hiperkolesterol. Adapun seperti yang saya bilang tadi, penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan oleh hiperkolesterol itu seperti serangan jantung ataupun stroke. Untuk itu, apakah Bapak Ibu mengerti dengan apa yang saya sampaikan atau ada pertanyaan tentang pelatihan PTM ini? Ya. Apa? Jadi ada yang saya mau tanyakan, mengapa sampai ada diadakan pelatihan kader? Oh iya, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus Bapak.
Pelatihan kader ini itu dilakukan supaya kita atau pemerintah lagi merencanakan untuk dilakukannya posyandu prima, di mana di sini diharapkan kader-kader itu sudah terlatih. Kenapa harus kader-kader PTM atau penyakit tidak menular itu harus terlatih? Karena ternyata sekarang ini telah terjadi pergeseran penyakit dari penyakit yang menular menjadi penyakit yang tidak menular yang makin meningkat, seperti stroke, jantung, hipertensi, atau penyakit kanker. Itu sudah masuk 10 besar penyakit yang ada di Indonesia. Apakah Bapak sudah mengerti? Jadi, untuk materi Ya, jadi diharapkan bapak-bapak sama ibu-ibu kader itu sudah tahu dan paham apa itu pemeriksaan tekanan, pemeriksaan kolesterol. Dimana yang seperti dibilang tadi, batas normalnya itu harus kurang dari 200. Jika sudah lebih dari 200 disebut hiperkolesterol. Setelah pemberian materi secara teori, di sini kita akan melakukan latihan praktek, sehingga diharapkan bapak-bapak dan ibu-ibu kader setelah mendapatkan pelatihan ini sudah bisa atau melakukan pemeriksaan secara mandiri di posyandu masing-masing. Diharapkan bapak-bapak dan ibu-ibu kader menjadi panjang tangan atau penerus dari nakes yang ada di fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan lebih dini kepada masyarakat yang ada di tempat kerja bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih atas kehadirannya bapak-bapak di sini. Semoga materi dan praktek yang akan kita lakukan sebentar itu bisa diterima dan dipahami dengan baik, sehingga tujuan dari pembelajaran ini terlaksana dengan baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas di tempat masing-masing ya Bapak Ibu. prosedur pelaksanaan. Membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer atau septic gel. Memakai handscoon. Memastikan baterai pada alat terpasang. Menjelaskan kepada pasien terkait prosedur yang akan dilakukan. Permisi Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kolesterol, di mana di sini saya akan menekan sedikit ya, karena Bapak menggunakan lancet hingga berbahaya. Apakah Bapak bersedia? Minta maaf ya Pak, nanti akan merasa sakit sedikit. Masukkan test strip. Tunggu sampai gambar strip test muncul, artinya alat sudah siap digunakan. Bersihkan ujung jari dengan kapas alkohol atau alkohol swab, tunggu sampai kering. Tusukkan lancet atau autoklik pada ujung jari secara tegak lurus, cepat, dan tidak dalam. Ketebalan dari kulit pasien, karena ketebalannya sedang, jadi disuruh angka 3. Selesai Kak. Usap dengan kapas steril kering. Setelah darah keluar,
sentuhkan 1 atau 2 tetes darah. Dipegang ya Pak. Itu nggak usah di video. Baca hasil tes kolesterol dalam darah. Bapak, di sini hasil kolesterol dalam darah Bapak 269. Ini untuk hasilnya itu tergolong tinggi. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Pagi. Sehat semua? Sehat. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu tak kenal maka tak sayang. Oleh karenanya, perkenalkan, saya bernama Saidah Syam. Saya petugas dari Puskesmas Sidoan, di mana pada hari ini bertugas untuk membawakan materi pelatihan untuk kader-kader semuanya, yaitu pemeriksaan penyakit tidak menular. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam pemeriksaan faktor risiko pada penyakit tidak menular itu ada yang namanya pemeriksaan gula darah. Di pemeriksaan ini nanti kita harapkan bapak-bapak bisa memahami kenapa sih pemeriksaan gula darah itu harus dilakukan, terus apa saja manfaat pemeriksaan kadar gula darah, dan risiko penyakit apa saja yang bisa terjadi kalau gula darahnya tidak terkontrol. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya boleh tahu, apakah pernah mendengar istilah kadar gula darah? Pernah? Pernah ya? Ya. Pernah mendapatkan pemeriksaannya? Ya pernah ya Bapak Ibu kader ya. Ya, jadi Bapak-bapak Ibu-ibu nanti kita dalami lagi kenapa sih pemeriksaan tekanan darah itu harus dilakukan. Pemeriksaan kadar gula darah Pak ya, mohon maaf sebelumnya, dan manfaatnya seperti apa serta penyakit yang bisa ditimbulkan. Pemeriksaan kadar gula darah harus dilakukan yaitu untuk mengetahui apakah kadar gula darah kita masih dalam keadaan terkontrol atau tidak. Karena gula darah itu Pak, ada istilah gula darah puasa dan istilah gula darah sewaktu. Kalau gula darah puasa atau GDP biasanya diperiksakan misalnya pagi hari. Kalau di malam harinya tidak terakhir makan, terus pagi harinya dicek kadar gulanya di jam 10, artinya kategori gula darah puasa. Normalnya itu 130, kalau lebih dari itu sudah kategori tinggi. Tapi kalau di bawah itu berarti masih normal. Terus ada yang namanya gula darah sewaktu atau GDS. Kalau misalnya diperiksa itu jam 10, tapi tadi pagi jam 7 sudah minum kopi atau makan kue. Pada saat diperiksa berarti kategori gula darah tidak puasa atau sewaktu ya. Nilai normalnya tidak boleh lebih dari 200. Kalau sudah di atas itu artinya sudah tinggi. Bapak ya. Nah, terus bapak-bapak dan ibu-ibu harus juga diketahui manfaat pemeriksaan kadar gula darah ini, yaitu tadi untuk mencegah atau mendeteksi secara dini resiko-resiko penyakit yang bisa disebabkan, diantaranya penyakit diabetes mellitus, di mana penyakit diabetes mellitus ini selain karena gaya hidup yang tidak sehat, artinya terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang manis-manis atau kadar gulanya tinggi, bisa juga disebabkan karena adanya faktor keturunan. Seperti itu Pak ya. Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, dari materi yang saya sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan atau hal yang kurang dimengerti? Silakan dipertanyakan. Ada untuk dibilang kadar gula darah tinggi itu dari berapa sampai berapa? Ya, terima kasih Bu Kader atas pertanyaannya. Ya, jadi Bapak Ibu Kader, untuk pemeriksaannya ini dimulai dari usia 15 sampai dengan lansia dengan faktor resiko ataupun jika ada tanda dan gejala. Terus untuk mengetahui kadar maksimal atau kadar normalnya seperti yang saya bilang tadi, yang penting kalau dia
rutin. Ya, makasih Bu Kader. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, berdasarkan hasil pelatihan kita hari ini, bisa kita rangkumkan bahwa pemeriksaan kadar gula darah secara dini itu sangat penting, yaitu untuk mengetahui faktor risiko kita. Dan saya sangat harapkan kepada Bapak-bapak dan Ibu Kader semua, setelah sebentar kita melakukan praktek, semoga kedepannya bisa diaplikasikan ilmunya di posyandu, baik itu posyandu pralansia maupun posyandu lansia. Sangat saya harapkan semoga kita semua kedepannya bisa bekerja dengan baik, maksimal, membantu masyarakat, menyehatkan masyarakat, karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Akhir kata saya ucapkan salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosedur pemeriksaan: membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer atau septic gel. Memakai handscoon. Memastikan baterai pada alat telah terpasang. Menjelaskan kepada pasien tentang prosedur yang akan dilakukan. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Jadi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan gula darah Pak ya. Sebelumnya boleh saya tahu apakah Bapak tadi pagi sudah makan? Ya, kita seperti itu. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan gula darah seluruh kita ya. Artinya tidak puasa. Apakah Bapak bersedia? Memasukkan strip. Tunggu sampai gambar strip test muncul. Artinya alat sudah siap digunakan. Bersihkan ujung jari pasien dengan menggunakan kapas alkohol atau alkohol swab. Tunggu sampai kering. Tusuk lancet atau autoclick pada ujung jari secara tegak lurus, cepat, dan tidak terlalu dalam. Usap dengan kapas steril kering. Setelah darah keluar, sentuhkan 1 atau 2 tetes darah. Bacakan hasil glukosa darah. Jadi Pak, hasil pemeriksaan gula darah sewaktunya 145 pada artinya normal. Jika di atas 200 baru dikategorikan sebagai gula darah yang tinggi. Jadi karena di bawah 200 artinya normal Pak ya. Selesai.